Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat jam 7.30. Hari ini agak telat sedikit. Kali ini kita akan bahas tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Azhari Talib ya. Kemudian Mr. Wawi juga sudah hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ustadz Azhari sehat ya. Mr. Wawi pun sehat. Alhamdulillah. Nok Musna juga sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut ngaji ya. Kemudian Pak Ratno juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ratno. Gimana sehat Pak Ratno? Ustadz Azhari sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tete Ratna juga sudah mau bergabung. Ayo Tete Ratna monggo. Ustadz Azhari izin numpang ngaji. Monggo. Siap. Mr. Wabi alhamdulillah ala kulli hal subhanallah. Siap Mr. Wawi. Mudah-mudahan demikian adanya ya Mr. Wawi ya. Masya Allah. Kali ini kita akan bahas surat baru ya. Surat Al-Ghasyiyah. Mama Inam juga sudah hadir. Alhamdulillah sehat Mama Inam. Assalamualaikum guru. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Neneng Sarah, terima kasih. Semoga sehat selalu Neneng Sarah ya. Gimana Neneng Sarah, sehat? Kemudian Katerna Mitra Jaya. Katerma gitu ya. Katerma Mitra Jaya. Assalamualaikum. Izin nyimak Ustadz. Mangga Pak Katerma Mitra Jaya. Sehat selalu ya, mudah-mudahan istiqomah. Mama Inam alhamdulillah sehat. Pak Subagio alhamdulillah hadir. Masya Allah. Assalamualaikum, hadir Ustadz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Pak Muhammad Razi juga sudah hadir. Masya Allah. Mbak Ella Badri juga sudah hadir. Masya Allah. Sehat Mbak Ella. Bu Neneng juga sehat. Alhamdulillah ya. Hadroh Mesuji Official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Putra Berkah juga hadir. Alhamdulillah. Pak Haji Nurdin, nah ini saya baru sapa beliau nih. Dari mana aja nih Pak Haji Nurdin nih, sepertinya baru kelihatan nih Pak Haji. Sehat selalu ya Pak Haji ya, walaupun lama nggak ketemu ya. Mudah-mudahan hari ini dan berikutnya menyisihkan waktunya untuk bisa mengaji. Pak Ijam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat Pak Ijam? Nah ini beliau. Bu Bibin Hidayati ternyata hadir juga. Masya Allah. Kemarin kemana Bu? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Bibin? Sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Putra Berkah juga terima kasih. Pak Munif juga sudah siap hadir ya. Iron Ayu. Bu Uun juga sudah hadir. Kemarin Alpa ada tamu tuh kan, bener kan. Saya bilang juga ada tamu. Masya Allah, mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Kemudian Pak Munif juga sudah hadir. Hening, Assalamualaikum. Hadir Ustadz Sidoarjo. Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Munif ya. Kemudian Pak Muhammad Malaysia juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Dengan love-nya 3. Masya Allah, sehat Pak Muhammad. Sehat selalu ya. Bu Wiwin, amin. Pak Muhammad, alhamdulillah ketemu lagi. Ketemu lagi begitu ya. Mr. Wawi, terima kasih. Semoga berkah selalu Mr. Wawi ya. Hari ini kita akan bahas tafsir Jalalain dengan surat yang baru. Pak Azman, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Azman, sehat Pak Azman ya. Masya Allah. Pak Ayi Nurdin, terima kasih. Pak Barudin juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Barudin ya. Sehat selalu ya. Masya Allah. Pak Ayi Nurdin, terima kasih. Pak Barudin, terima kasih. Semoga berkah, 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 berkah. Kemudian siapa lagi nih? Oke, kita mulai ya. Sudah siang karena tadi saya mulainya jam 7 lewat. Lewat 40.
Kita awali dengan selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Abah Oji juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Bah? Sehat selalu ya, Bah ya. Masya Allah. Saya senang kalau Abah sehat. Masya Allah. Ya, terlihat semakin sehat itu, Bah. Pak Supri belum hadir, Bah, sepertinya, Bah. Pak Supri kayaknya lagi beres-beres dulu ya. Alhamdulillah. Pak Inurdin juga amin. Abah Oji amin. Pak Muhammad amin, amin. Sang dermawan kita belum hadir. Bu Uun juga sudah hadir ya, alhamdulillah. Sang ceriwis. Jadi dari Citerep Bogor ya, Masya Allah. Kita sudah baca doa dan selawat. Kita mulai ya. Kita mulai dari surat yang baru hari ini. Gimana tulisannya jelas ya? Kang Dendo belum hadir nih. Kemana nih? Beliau sepertinya lagi nganter permaisuri. Pak Ahmad Hakiki, pagi hari mengisi hati dengan ilmu. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Ahmad Hakiki betul-betul tersiramkan hatinya. Masya Allah. Tersiramkan tuh gimana Pak Ahmad? Kemudian bawahnya Ahmad Rifai, Pak Ahmad Rifai. Assalamualaikum Yai, semoga makin sejahtera. Amin, amin, amin. Begitulah doanya Pak Ahmad Rifai. Semakin sejahtera. Mas Endan juga sudah bergabung, alhamdulillah. Gimana Mas Endan? Sehat ya Mas Endan ya? Hari ini bisa bergabung lebih awal ya. Masya Allah. Ayo kita mulai. Sudah banyak yang hadir. Pak Rofi juga hadir alhamdulillah hari ini. Pak Rofi sehat Pak Rofi. Iya sehat terus Pak Rofi ya. Mudah-mudahan demikian. Mas Endan alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Mas Endan. Pak Rofi assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Rofi. Ya begitulah Pak Rofi kehidupan. Cep Kiki, assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Cep? Sehat Cep? Samulihna Cep? Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari suratul Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah gitu ya Cep Kiki ya. Nah surat Al-Ghasyiyah ini diturunkan di Makkah. Makkiyatun, jadi di Mekah ya. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya adalah sittun. Wa ishruna ayatan. Ayatannya jadi tamyiz begitu ya. Isim dibaca nasab setelah bilangan adalah tamyiz begitu Cep. Ya. Sehat selalu ya Cep Kiki ya. Kapan kita bertemu nih Cep? Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana nih Azhar Abdullah? Kapan kita ketemu darat? Luar biasa, Pak Muhammad sudah menanti ya. Kapan bisa ke Thailand? Masya Allah. Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Tabrani ya. Azhar Abdullah, terima kasih. Semoga barokah. Oke ya. Jadi wa ayatuha sittun wa ishruna ayatan. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini diturunkan di Mekah. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Waalaikumsalam Kang Dendo. Sehat Kang Dendo ya. Kang Akung juga menyusul. Beliau sudah mulai beres-beres ya. Sudah wudhu, sudah rapi, sudah pakai peci, sudah pakai koko. Tinggal masuk ruangan. Nunggu Pak Supri. Mamai juga hadir, alhamdulillah. Saya juga hadir Pak Ustadz, siap. Mamai 17106 Mamai. Sehat selalu ya Mamai. Mamai itu Pak apa Mbak ini biar jelas nih. Pak Mamai, mudah-mudahan nggak salah. Pak Mus juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadir Yai. Alhamdulillah Pak Mus sehat selalu Pak Mus. Kang Akung, nah ini beliau sudah mulai masuk. Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu Yai. Alhamdulillah Kang Akung sehat. Kang Abdul yang belum hadir nih. Mana nih Kang Abdul nih? Mudah-mudahan hadir Kang Abdul ya. Masya Allah. Bu Mamai.
Siap Bu Mamai, Masya Allah. Iya. Siap Bu Mamai, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Maaf saya tadi salah sapa. Bu Mamai 17106. Ya, sehat selalu ya Bu Mamai, ini udah istiqomah alhamdulillah. Siap ngaji Bu Mamai. Pak Hamid 60, seger, mana belum kelihatan nih Pak Azhari ya. Oke, siap. Ustadz Rosmat mudah-mudahan hari ini juga bisa hadir. Yang dulu Junaidi Tea. Yang dulu Junaidi Tea. Sekarang apa ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Biasa JM berapa mulai ngaji? Jam berapa? Oh JM itu jam. Udah mulai ya. Sebentar lagi kita sapa-sapa dulu. Kemudian Pak Jani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Jani ya. Time Isfer juga sudah siap melipir dari depan apa dari samping nih Time Isfer? Sepertinya dari samping ya. Ya karena sudah mulai padat. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari ayat 1 ya. Jadi suratul Ghasyiyah, suratul Ghasyiyati. Jadi suratu al-Ghasyiyati, utawi surat al-Ghasyiyah iku makiyatun. Begitu ya. Iku makiyatun. Jadi apa ya kalau turune turune. Jadi turune ing negeri Mekah begitu ya. Baru di sini situn wa isruna 26. Jadi kalau bahasa Jawanya 26 gitu Nokmus. Nah, jadi 6 dan 20 ya, maknanya 26. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yai, derek ngawas monggo. Pak Ain Nurdin, Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Nokmusna apa nih? Siap. Apa nih ayatan ayate begitu ya. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Supri ya. Warna-warni belum keluar nih. Nokmusna tamyiz. Nah ini beliau Pak Hamid 60. Assalamualaikum Pak Yai. Jempol sehat mohon bergabung. Seger Pak Hamid. Ya, Neneng Sarah terima kasih. Oke, Cep Kiki apa nih ayatan? Nah, betul. Apa nih ayatan? Ayate begitu. Bu Wiwin tengok-tengok ngomong apa? Siap Bu Wiwin ya. Ya, jadi surat Al-Ghasyiyah ini diturunkan di Mekah. Oke, Pak Supri, alhamdulillah Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah Pak Supri. Bu Wiwin, naonana ayat. Oh gitu. Naonana ayatan, ayatna, begitunya. Masya Allah. Pagi-pagi sudah ngajak ketawa Bu Wiwin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah itu Bu Wiwin ketawa. Halnya itu adalah huruf istifham. Itu ya. Huruf istifham itu ada dua. Yang pertama adalah a. Yang kedua adalah hal. Gitu. Keduanya tidak menjadi apapun. Karena dia bukan isim. Bukan fi'il. Dia huruf. Jadi kalau huruf tidak jadi apa-apa. Nah begitu. Tapi ada yang menyebut hal bimakna qad. Nah, makanya di sini dalam tafsirnya qad ya. Jadi ada yang menyebut bahwa hal itu bimakna qad. Kemudian di sini ada ata. Ata ini adalah fi'il madi. Ya. Akhirannya fathah muqaddar berarti dia menyimpan domir huwa. Belum bisa menjadi fa'il kalau ada isim yang rofa itulah fa'ilnya. Ya, ternyata di sini ada hadithul ghasyiyati. Ini adalah idofah. Dua kata ya, yang bertemu. Kata pertama tidak beralif lam, tidak bertanwin. Kata kedua isim yang jer. Jadi keduanya bisa menjadi idofah setelah bergabung. Ya. Maka depannya dibaca mudof. Mudof pasti isim. Jadi hadithu adalah isim yang rofa. Maka dia menjadi fa'il dari ata. Begitu. Kaknya domir mutasil kalau nempel ke fi'il
dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Jadi baca komplitnya, hal huruf istifham, ata fi'il madi, ka domir muttasil sebagai maf'ul bih muqaddam, hadithu fa'il dari lafad ata yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof, al-ghasyiyati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Begitu ya Mas Ari Kempes, ini sudah hadir ya. Pak Nanang juga sudah hadir ya Pak Nanang ya. Mas Ari Kempes, Kalteng mampir, siap Mas Ari. Mas Ari ini istiqomah alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan berkah Mas Ari. Apa itu al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah adalah al-qiyamati. Nah, itu jadi al-ghasyiyah itu tafsirnya adalah al-qiyamati. Nah, begitu. Jadi kalau kita artikan hal, apakah itu telah datang kepadamu, ataka telah datang kepadamu. Apa yang datang kepadamu? Haditsul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Al-ghasyiyah maknanya al-qiyamati. Jadi bertanya, apakah telah datang kepadamu berita hari kiamat? Nah, begitu. Ya. Nah, di sini ada qad. Qad itu teman-teman ya, bukan teman-teman ikhwan. Teman-teman bahasa Jawa. Pak Agus, kenapa dibaca al-qiyamati? Oh, karena al-qiyamati ini membadalkan al-ghasyiyah, begitu Pak. Ya. Jadi al-ghasyiyah itu apa sih? Al-qiyamati. Tafsir selalu mengikuti ayat, begitu Pak Agus. Jadi kalau ayatnya ngejer, maka tafsirnya ikut ngejer. Begitu. Siap ya? Jadi apakah atau sungguh telah datang kepadamu berita kiamat? Nah, begitu ya. Pak Rofi, teman-teman tuh sungguh-sungguh betul, iya. Iya Pak Agus, tidak berdiri sendiri Pak Agus. Iya, jadi tidak dibaca al-qiyamatu. Gitu. Jadi menafsirkan al-ghasyiyah apa sih? Nah, begitu kan kita nggak tahu kan apa al-ghasyiyah. Oh, ternyata al-ghasyiyah itu adalah al-qiyamah. Makanya tadi diartikannya, apakah telah datang kepadamu berita hari kiamat? Nah, begitu. Kira-kira sudah datang belum berita tentang hari kiamat kepada kita? Pasti kita menjawabnya, sudah. Ya, gitu Mbak Ani, alhamdulillah Mbak Ani hadir. Assalamualaikum, mohon izin belajar ya, monggo Mbak Ani, sehat selalu Mbak Ani ya. Bu Wiwin nih sudah siap mencatat ya Bu ya. Kemudian Ibnu Akil, istifhamnya makna apa ya? Istifham ya, makna istifham masih murni ya. Makanya di sini ada qad. Nah itu. Jadi maknanya bimakna qad. Seperti ada firman Allah di dalam surat Al-Insan. Hal ata alal insani. Nah itu Al-Insan ayat 1. Itu qad ja'aka ya Muhammadu hadithul ghasyiyah. Itu. Jadi halnya ini bimakna qad. Ya, jadi istifhamnya bimakna qad. Jadi dalam keterangan lain itu ada penjelasan bahwa hal bimakna qad. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Insan itu. Hal ata alal insani. Nah, itu halnya di situ adalah ay qad. Jadi qad ja'aka. Sungguh telah datang kepadamu ya Muhammadu. Apa yang datang? Hadithul ghasyiyah. Berita hari kiamat. Ya. Kalau lihat di tafsirnya sama. Coba kita lihat di sini. Apa itu kiamat? Nah, begitu kan? Dari sini alasannya. Li-nya huruf jar. Anna akhwatnya ina. Maka haknya domir muttasil sebagai isim anak.
maka depannya dibaca khobar ana. Khobar ana itu isim yang rofa. Tapi kalau kalimat, maka dia fi mahali rof'in. Nah, ini termasuk kalimat karena ini fi'il. Ya. Tagsya itu fi'il. Tagsya ini fi'il mudore. Ya. Domirnya hiya, kembali ke al-qiyamah. Begitu. Mbak Erlina juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz dan semua. Mbak Justina Sakri juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah Mbak Yus. Pak RT. Alhamdulillah. Siap Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT sehat selalu Pak RT ya. Al-Karim Tanaman. Dari mana aja nih Al-Karim nih baru kelihatan ini. Sepertinya sibuk terus. Masya Allah. Sehat Al-Karim. Pak Iwan. Nah ini Pak Iwan juga hadir lagi ya. Assalamualaikum, ikut nyimak kajiannya Pak Ustadz. Mangga Pak Iwan. Mudah-mudahan Pak Iwan istiqomah. Al-Karim Tanaman. Ayat terus Pak Yai. Walah yang bener. Kok saya nggak sapa sih? Nggak klik kayaknya nih. Jadi nggak tampak, nggak kelihatan. Tapi hadir terus ya. Alhamdulillah Al-Karim. Sehat selalu Al-Karim ya. Oke. Kita lanjut. Pak Muhammad Al-Karim Tanaman. Lama nggak denger nama Pak Al-Karim tuh. Bener kan? Nah, Al-Karim Tanaman hadir. Siap. Lanjut. Pak Agus. Pak Ustadz. Sepertinya mantan penyiar radio. Suaranya mantap. Begitu Pak Agus ya. Masya Allah. Iya, mantan. Masya Allah. Al-Karim Tanaman. Pak Muhammad di pojokan. Ibnu Akil Al-Karim baru pulang umroh. Oh, baru pulang umroh. Kok saya nggak tahu sih Al-Karim. Aduh, batuk dulu. Ya, mudah-mudahan umrohnya mabrur. Amin ya Al-Karim ya. Masya Allah. Kok saya nggak tahu nih. Lanjut ya. Jadi saya ulang biar lebih paham. Sungguh, apakah boleh juga sungguh karena hal bimakna qad ataka telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah, berita hari kiamat, berita tentang kiamat. Nah, al-ghasyiyah bimakna al-qiyamati. Nah, di sini alasannya Pak. Apa nih tugasnya fi'il madinya apa? Mana Pak? Ini belum ya, bukan madi, ini mudore ya. Nah, di sini li'annaha taghsya. Linya huruf cer, berarti bakal ketemu majrur. Nah, ini majrurnya berarti kalimat yang diawali dengan ana. Nanti ada isim ana, ada khobar ana. Isim ana dan khobar anaknya menjadi majrur dari li, begitu Pak. Ya. Pak Jamal juga hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa ini tugasnya? Apa gimana nih Pak Agus? Ya. Jadi anaknya akhwatnya inna, haknya domir mutasil sebagai isim anak. Tagsya fi'il mudhari, domirnya hiya, hiyanya kembali kepada hari kiamat. Karena bahwasanya hari kiamat itu tagsya. Jadi begitu maknanya. Tagsya itu maknanya menyelimuti. Jadi hari kiamat itu menyelimuti. Al-khalaiqo. Kenapa dibaca al-khalaiqo? Maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan fathah. Bi ahwaliha. Binya huruf cer. Ahwali majrur. Yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi bi ahwaliha. Itu. Nah, baru dibaca dari sini. Taghsya al-khalaiqo bi ahwaliha. Ini kalimat. Nah, kalimatnya ini sebagai khobar anna. Nah, baru dibaca ulang. Annaha taghsya al-khalaiqo bi ahwaliha. Ini adalah khobar anna. Ya.
Baru dibaca semua dari annaha tagsha al-khalaiqo bi ahwaliha. Ini adalah majrur dari li. Itu. Ya. Nyambung ya. Jadi apa alasannya? Li'annaha, karena bahwasanya hari kiamat itu tagsha. Dia menyelimuti al-khalaiqo, semua makhluk, bi ahwaliha, dengan kengeriannya. Nyanya kembali kepada hari kiamat. Jadi kenapa disebut hari kiamat? Karena seluruh makhluk itu merasa takut. Merasa ketakutan. Makanya di situ tagsha. Tagsha itu menyelimuti. Yang namanya menyelimuti itu menutupi. Begitu. Jadi seluruh makhluk itu diliputi rasa takut. Rasa ngeri. Ya. Kalau kiamat kecil aja ya terjadi gempa. Gempa berkali-kali. Kita itu ada rasa takut ya. Nah kalau itu menyelimuti. Berarti terus menerus. Nah ini beliau Pak Haji Muhammad Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Itulah sapaan sang dermawan kita. Ya, sehat Pak Haji Muhammad, Masya Allah. Terima kasih kemarin kiriman bantuannya. Lalula juga hadir ya, Masya Allah. Lalula Kapetakan Cirebon ya, beliau nih istiqomah. Masa Barsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak Muhammad Amin ya. Masya Allah. Nah itu, makanya nanti tanggal 6 itu direncanakan ada acara ngaji offline. Yang mau hadir mah enggak ya. Tanggal 6. Nah itu, nanti kita makan di lesehan terbaru kita. Ya, jadi di majelis saya di depan dibikin lesehan ya. Untuk makan gratis. Untuk ngopi gratis begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi. Pak Haji Muhammad ketinggalan, mohon diulang Pak Ustadz. Siap. Pak Muhammad tanggal 6 ya, betul Pak Muhammad. Tanggal 6 Desember, hari Sabtu ya. Ya, monggo kalau yang mau ingin ngaji offline, insya Allah ya. Kita ngumpul di Masjid At-Taubah. Di situ ya. Dan di depannya tuh ada lesehan. Nah, nanti habis ngaji, kita makan-makan atau makan-makan dulu baru ngaji. Begitu ya, tinggal pilih aja. Begitu Kang Akung, Kang Dendo, IKS mau kitab apa ini? Mau kitab apa? Oh gitu ya. Pak RT, kalau dekat pengen datang, Masya Allah. Mangga Pak RT. Maaf Pak Yai, alamat pundi, monggo tinggal di bio ya, di bio. Nah, nanti bisa tanya-tanya di situ. Bu Wibin, apa nih Bu Wibin? Aduh, belum saya baca. Jam berapa? Kayaknya jam berapa nih Pak Haji? Nanti Pak Haji Zarkasi mungkin nanti menjelaskan ya. Nanti di grup. Ya, Bu Un, Pak RT dari Kalteng. Pak RT dari Kalteng, monggo Pak RT. IKS maaf Pak Ustadz, ntar tanggal 6 kajian kitabnya apa. Nah, apa ya kira-kira yang dibahas? Tanbihul Mukhtarin boleh, Tafsir Jalalain boleh, atau Fathur Rabbani boleh. Nanti kita tetapkan ya Pak ya. Ini baru apa ya, panitia itu baru ngomong-ngomong gitu ya. Al-Karim Tanaman, mudah-mudahan siap hadir. Kang Akung Fathur Rabbani, subhanallah. Pak Gufron, kitab Tafsir Jalalain cetakan mana ya? Ini Temimin yang tahunya cetakan apa ya? Abah Oji, sebelum ngaji sarapan, sesudah ngaji baru makan. Double Abah. Pak Haji Muhammad, pada asar, Sabtu pagi mancing dulu. Oh begitu, jadi pada asar katanya. Ya. Nah, cuman ya mudah-mudahan ya. Tapi jadwal buka, alhamdulillah. Pak Amar, Neneng Sarah, deket ya Yai, deket. Nenengnya deket lah. Pak Edi, belinya di mana Kang Ustadz? Oh,
Boleh. Itu boleh nanti komunikasi aja Pak. Ya. Pak Entah, Assalamualaikum, ikut ngaji sambil aktivitas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah Pak Entah aktivitasnya. Kang Akung, Pak Haji Muhammad siap laksanakan secara militer. Wah, subhanallah. Pak Muhammad, Abah Oji sambil ngaji makan bala-bala. Masya Allah, Pak Muhammad. Siap Pak Muhammad? Pak Hamid 60. Ya, biar tahu nih lesehannya nih Pak Hamid 60 ya. Kita lagi bikin lesehan ya, belum selesai ya. Mudah-mudahan nih hari ini dapurnya sudah hampir beres ya. Jadi nanti ada warung kopi gratis ya. Mudah-mudahan menjadi sodakoh. Nasi buduk, Rasulullah kata Pak Hamid. Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir, Masya Allah. Ayo Pak Fahri bisa hadir ya, mudah-mudahan. Nah itu. Yuk kita lanjut. Bu Hajani sudah hadir belum nih? Pak Mahmud Al-Banjari, sambil nyeruput kopi ya, siap. Ayo Pak Mahmud, biar bisa hadir Jakarta, deket loh Jakarta. Nanti komunikasi dengan Pak Haji Jarkasi, beliau juga dari Jakarta Pak Mahmud ya. Mudah-mudahan bisa hadir, bisa tatap muka. Pak Haji Muhammad, Fatur Rabani aja. Oh, Muna di akhirat sudah Ustadz. Oh, ngumpet di belakang. Masya Allah, pantesan tadi nggak kelihatan. Siapa Bu Haji Hani ya? Nah ini. Jadi kita nanti kajian offline. Mbak Uti Janiwa juga mudah-mudahan bisa hadir nih Mbak Uti tanggal 6. Assalamualaikum Yai, maaf terlambat. Monggo. Ya. Oke, bentar. Ada tamu sebentar tadi. Oke. Docin, apa docin? Lanjut ya. Nanti kita bahas lagi sambil jalan ya. Jadi, Kang Dendo mana suaranya Kang Dendo? Bu Mira juga hadir, alhamdulillah Bu Mira. Sehat Bu Mira? Sepertinya sudah ada di Purwakarta nih Bu Mira. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Mira ya. Pak Inurdin, Mbak Uti Janiwa, waalaikumsalam. Alhamdulillah kata Bu Mira ya. Oke, jadi nanti tanggal 6 ya. Jadi acaranya tanggal 6 insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti dimatangkan oleh panitia. Oke, kita siap ya, Masya Allah. Hal qad ataka hadithul ghasyah al-qiyamati li'annaha tagshal khalaiko bi ahwaliha. Ya, saya ulang sesuai dengan permintaan sang dermawan kita. Siap menyimak Pak Haji. Ya. Pak Supri gimana nih Pak Supri? Mau hadir Pak Supri? Ayo Pak Supri. Halnya adalah huruf istifham bermakna qad. Nah, begitu aja ya, karena sebab ada yang memberikan makna qad. Atau fi'il madi, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam hadithu fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof. Al-ghasyati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi hal qad ataka hadithul ghasyati. Apakah sungguh boleh begitu ya, telah datang kepadamu hadithul ghasyah, berita tentang al-ghasyah. Apa itu al-ghasyah? Al-qiyamati. Jadi al-ghasyah maknanya adalah al-qiyamati. Kenapa disebut al-qiyamati? Nah itu, makanya di sini alasannya. Li'annaha tagshal khala'iqo bi ahwaliha. Jadi ilinya huruf jer, ananya akhwatnya ina, haknya domir mutasil sebagai isim ana, tagsha fi'il mudhari ya, dengan fa'ilnya hiya ya, jadi kembali ke al-qiyamah atau al-ghasyiyah. Nah, baru al-khalaiqo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, binya huruf jer, ahwali majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baru dibaca ulang dari sini,
tagsha al-khalaiqo bi ahwaliha sebagai khobar anna. Baru dibaca ulang dari sini. Annaha tagsha al-khalaiqo bi ahwaliha sebagai majrur dari li. Oh, jadi ini cuman jer dan majrur. Apa kalau diartikan? Kenapa disebut hari kiamat? Li'annaha, karena bahwasanya kiamat itu tagsha, dia menyelimuti. Jadi kiamat itu menyelimuti al-khalaiqo. Al-khalaiqo ini bentuk jamak dari makhluk ya. Jadi seluruh makhluk biahwaliha dengan kengeriannya. Ahwal yang dimaksud adalah kengerian. Jadi seluruh makhluk itu diliputi dengan kengerian hari kiamat. Nah, itu makanya disebut al-ghasyiyah yang maknanya adalah al-qiyamah. Nah, begitu kira-kira ya. Coba kita rinci seperti apa kengeriannya. Nah, begitu kan? Maka di sini muncul wujuhun. Nah, ini wujuhun ini adalah isim di awal. Isim di awal ketika rofa maka sebagai mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, begitu ya. Jadi ini wujuhun itu adalah mubtada yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Yauma zorof zaman. Keterangan waktu. Ingat, kalau keterangan waktu wajib nasab. Nah, makanya di sini tidak yaumu, tidak yaumi, tetapi yauma. Ya. Kata setelah zorof mudhof ilaih, maka iz, ini asalnya iz. Untuk memudahkan qiraah maka dibaca izin. Nah, ini sebagai mudhof ilaih. Jadi wujuhun yauma izin. Ini belum sempurna, baru ketemu mubtada. Wujuh itu bentuk jamak dari wajah. Jadi diartikannya wajah-wajah yauma izin pada hari itu. Nah, begitu ya. Wajah-wajah pada hari itu. Nah, begitu maksudnya, yaitu pada hari kiamat. Nah, di sini Allah menjelaskannya itu ya, abbaro. Nah, ini abbaro ini adalah fi'il madi ya. Mazid satu bab yang pertama fa'ala. Abbaro. Nah, begitu ya. Abbaro biha. Dijelaskan ya, atau bukan dijelaskan, abbaro. Allah dia menjelaskan biha dengan wujuh. Nah, gitu. Jadi hanya kembali ke wujuh. Kenapa Allah nyebutnya wujuh gitu? Jadi di sini dijelaskan abbaro biha, Allah mengurainya atau menjelaskannya dengan wajah aniz zawati. Aniz zawati. Jadi menjelaskan dengan wajah itu menunjukkan zawat. Zawat itu jenis, ya, jenis, tahu jenis ya, zat, zat. Fil maudhi aini, fil maudhi aini, ya, ing dalam rong panggonan itu nok musnah. Fil maudhi aini, di dalam dua tempat, ya. Nah, kemudian di sini khosyiatun. Nah, khosyiatun ini adalah khobar dari wujuh. Khobar dari wujuh. Khosyiatun itu maknanya zalilatun. Khosyiatun tunduk. Apa yang dimaksud dengan tunduk? Zalilatun. Zalilatun tuh hina, Bu Wiwin. Bu Wiwin masih. Jadi wajah-wajah pada hari itu adalah tunduk. Nah, boleh juga menunduk lah begitu ya. Menunjukkan kehinaannya. Subhanallah ya. Bu Iwin, iya masih. Ya. Orang itu kalau merasa hina, dia menundukkan wajahnya. Makanya di sini Allah menyebutnya adalah wajah. Ya. Karena Quran juga menyebut ini wajah tuh. Wajhiya lilladzi. Ya kan? Jadi yang disebut wajah. Ya. Jadi wajah-wajah pada hari itu tertunduk,
zalilatun, merasa hina. Kenapa demikian? Nah, begitu kan ya? Semuanya merasakan kebenaran Al-Quran. Ya, di situ banyak penyesalan. Begitu. Semua orang menyesal. Menyesal itu ada dua. Ya, satu, menyesali perbuatan dosanya yang terlalu banyak. Dan yang kedua, menyesali perbuatan baiknya terlalu sedikit. Nah itu akhirnya tertunduk dia. Ya, waduh, aku banyak dosanya. Waduh, aku pahalanya masih sedikit. Nah itu, ya. Maka disusul dengan ayat berikutnya, amilatun nasibah. Nah, begitu ya. Amilatun nasibah. Amilatun ini adalah isim yang rofa. Ya. Maka amilatun adalah khobar. Ya. Amilatun adalah khobar. Khobar dari mana? Khobar dari wujuh. Jadi pertama di sini khosyiatun. Khobar. Yang kedua amilatun ternyata dia juga khobar. Jadi khobarun liwujuh. Ya. Marfu'un wa alamatur raf'ihi ad-dhammatu. Begitu. Ya. Ada juga yang menyebutnya au sifatun lil mubtada. Jadi ada juga yang menyebutnya adalah sifat. Ya. Amilatun. Apa itu amilatun artinya? Orang yang bekerja keras. Ya. Nasibatun. Nah, nasibatun juga khobar dari wujuh. Gitu. Jadi keduanya adalah khobar dari wujuh. Ya. Nasibatun itu zatu nasobin. Ya. Zatu. Jadi orang yang memiliki kelelahan. Gitu. Dan ingat ya, kita itu digiring menuju hari kiamat. Jadi sebetulnya kejadian nanti itu dari sekarang. Karena Allah itu mengiringnya dari sekarang. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Jadi pekerja keras, nasibatun yang lelah. Gitu. Kenapa demikian? Nah, makanya di sini diurai kenapa menjadi lelah gitu ya. Ya. Bentar, ini ada yang masuk. Nah, nggak mau keluar. Wata'abi bisalasili. Jadi wata'abi bisalasili. Jadi di sini dijelaskan ta'abi bisalasili. Salasil itu apa? Rantai. Kenapa dia lelah? Jadi seperti diikat dengan rantai. Coba kita perhatikan. Ada dua hewan ya, yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kerbau atau embe. Embe tahu ya Bu Wiwin ya. Embe itu kambing. Apa ini? FBR apa ini? Febriani gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nggak salah. Jadi ada dua hewan yang perlu kita cermati nih Kang Dendo. Kang Dendo ada nggak ya? Kok nggak ada suaranya ya? Neneng Sarah masih? Pak Muhammad masih? Kemudian terima kasih Tuan Zarkasi. Zakaria, oh iya, Tuan Zakaria mudah-mudahan berkah. Grace, Ustadz masih kenal sama Abah Cacan. Abah Cacan mana? Abah Cacan. Masihlah kalau Mang Cacan. Masih
Nyimak Yai, siap. Oh iya, siap. Masya Allah, Abah, luar biasa. Sehat, Bah? Oke, siap. Kemudian eh, Tuan Zarka Zakaria Al-Hanafi. Sehat-sehat. Ya, oke, siap. Oke, siap. Grace Abah Cacan. Alhamdulillah, Mas. Sehat selalu ya. Masya Allah. Kirain teh siapa? Mas, kok tumben-tumbenan, Bah? Sehat selalu ya, Bah ya. Masya Allah. Lanjut dulu ya. Kang Deddy Rustandi. Kang Deddy, sehat selalu Kang Deddy ya. Mudah-mudahan Kang Deddy lama nih baru muncul nih, kemana aja nih Kang Deddy. Lanjut ya. Apa tadi tuh? Jadi lupa. Lihat, ada dua hewan yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah hewan yang lelah. Seperti yang digambarkan di sini. Wata'abin bisalasili. Ya. Ya. Apa itu? Kerbau atau kambing, dia kalau makan itu selalu menunduk. Lihat kerbau, ketika makan rumput, dia tidak pernah menengadah. Ngagabres terus. Ngagabres apa sih Bu Wiwi? Dia makan dari pagi sampai sore, nunduk terus. Dan besok lapar lagi. Berangkat lagi, mencari makan lagi. Dan menunduk kepalanya dari pagi sampai sore. Yang kedua adalah macan atau singa. Dia mencari makan satu kali, bisa buat 1 minggu. Dia tidak makan lagi. Nah, jadi kalau hitung-hitung lelah, itu lelahan kambing, lelahan kerbau. Ya. Nah, begitu juga dengan kita ya. Ada orang yang hidupnya lelah. Dari pagi sampai sore, bahkan malam hari. Untuk cari makan. Tapi tidak dapat apa-apa. Besoknya cari lagi. Dan demikian seterusnya. Sambil menunggu hari kiamat. Lalu apa yang ada ketika hari kiamat datang? Apa yang dibanggakan ketika hari kiamat datang? Itu yang disebut amilatun nasibah. Ya. Capek hidup kita, tetapi tidak dapat apa-apa. Karena yang dipikirannya adalah isi perutnya. Sehingga hidupnya lelah. Termakan usia, lalu keriput, lalu meninggal. Ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Coba lihat macan. Dia cari makan cukup 1 kali buat 1 minggu. Nah, itu. Tidak lelah hidupnya. Nah, bisa ngerjain yang lain. Nah, begitu kan? Kita pun demikian. Hidup itu terikat oleh berbagai macam setoran. Begitu kan ya? Harus setor ini, harus setor itu, dan seterusnya. Sehingga lelah. Cari duit itu habis. Habis, bahkan disuruh sodako itu nggak bisa. Kenapa? Buat setoran ini, setoran itu. Nah itu, amilatun nasibah. Pekerja keras yang lelah. Nah gitu. Tapi ketika hari kiamat datang, coba lihat, ya, dia merasa ketakutan. Nah, luar biasa itu. Mudah-mudahan ini dijadikan pelajaran. Sehingga wujuhun yauma idzin khosyi'ah. Ya, pada hari itu, wajah-wajah mereka menunduk, lelah. Lelah tapi tidak dapat apa-apa. Nah, itu maksudnya Al-Karim ya. Mudah-mudahan kita yang cerdas. Ingat ke materi kemarin. Akal itu kecerdasan. Tapi harus dibarengi dengan warok. Warok itu kehati-hatian. Kehati-hatian ibarat rem. Jadi kalau sebuah kendaraan, kapan kita ngegas dan kapan kita ngerem.
Ngegas terus, bencana pasti menimpa dirinya. Ngerem terus, nggak kemana-mana. Ya itu. Jadi yang cerdas, ya, cerdas disertai dengan waro, kehati-hatian. Nah, jadi jangan sampai kesindir dengan ayat ini. Amilatun nasibah. Kita hidup di dunia terjebak dengan kelelahan. Sehingga untuk ngaji aja nggak ada waktu. Untuk ngaji nggak ada waktu. HP punya, tapi nggak bisa buka pengajian. Masya Allah. Mana nih Kang Dindo, Kang Akung? Pak Muhammad Fairuz sedang membahas surat Al-Zalzalah. Ya, begitu ya. Nah, begitu Pak. Sepertinya ada tamu. Kang Dindo hadir. Arumi hadir Ustadz, subhanallah. Sehat selalu ya Pak Arumi. Astagfirullah, salah. Ini Al-Ghoshiyah ya Pak ya. Jadi wajah-wajah pada hari itu. Makanya di sini Allah menjelaskannya dengan wajah. Iya kan? Dengan wajah. Abbarobiha itu. Abbarobiha. Allah menjelaskan biha dengan wajah. Anil dawati. Gitu. Ya, seperti kita ya. Kita itu melihat seseorang pertama wajahnya. Coba ketika kita mau menikah dengan seseorang, yang pertama kali dilihat itu wajahnya. Kalau wajahnya sudah suka, yang lainnya menyusul suka. Gitu. Kalau wajahnya nggak suka, yang lain juga berat untuk suka. Makanya disebut wajah. Kang Deddy Rustandi kemarin saya, kemusibahan kakak saya meninggal. Oh begitu, mobilnya masuk jurang. Oh begitu Kang Deddy, mudah-mudahan sabar Kang Deddy ya. Sekarang bagaimana Kang? Sudah beres ya, mudah-mudahan. Pak Mahmud Al-Banjari Yai ulang kedudukannya di ayat 3. Di ayat 3. Amilatun, oh itu yang ini ya, ayat 3. Amilatun itu adalah khobar dari wujuh. Ini, tadi wujuh kan mubtada tuh. Nasibatun juga khobar dari wujuh. Nah, makanya bisa diartikan lagi. Jadi pekerja keras lagi lelah. Ya, boleh begitu ya. Oke, jadi dia kerja keras tapi tidak ada apa-apa. Mas Tenten Palestin, Masya Allah. Gitu ya Mas Tenten, itulah ujian. Ujian itu Mbak Ella ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, begitu kan ya. Nah, bahkan ditambah di sini wal aghlal. Itu. Ditambah dengan wal aghlali, wawanya atop, al aghlali maktuf. Dari maktuf alinya as-salasili. Nah, gitu. Aghlal itu apa? Belenggu. Coba, dari sekarang kita itu terbelenggu dengan masalah-masalah duniawi. So, seseorang tidak bisa berjamaah di masjid, seseorang tidak bisa mengaji, seseorang tidak bisa bersodako, semua dibelenggu. Ya, al-aghlal. Nah itu. Nah kita jangan sampai seperti itu. Ya, sehingga di sini di ayat keempatnya tusla naron hamiyah. Dari sini ada dua kiroat. Bidomit ta'i wa fathiha. Jadi ada juga yang taknya itu dibaca domah. Tusla. Ada juga wa fathiha. Tasla. Nah begitu. Jadi nanti ketika kita baca, jangan sampai disalahkan. Ya. Ketika ada orang baca, tusla naron hamiyah. Atau tasla naron hamiyah. Nah, sebab di sini ada dua kiroah. Bidomit ta'i wa fathiha. Ya, kita belajar legowo. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, jangan cepat salahkan dulu. Barangkali kita belum tahu. Sabar dulu. Ya kan? Barangkali kita belum tahu. Itu kuncinya. Nah, kalau belum tahu gimana? Nah, begitu ya. Jadi kita satu-satu ya. Jadi kalau kita biasa baca tasla. Ya, ini fi'il mudhari.
Fi'il mudhari, kemudian domirnya hiya. Ya, domirnya hiya. Kemudian naron. Jadi fa'ilnya adalah hiya. Begitu ya. Kemudian naron maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Baru hamiatannya ini adalah naat dari lafad naron. Jadi kalau yang bacanya tusla berarti fi'il mudhari'nya majhul. Begitu. Ya. Majhul. Naibul fa'ilnya huwa. Naronnya menjadi maf'ul bih. Hamiatan jadi naat. Ya. Jadi ada yang dia memasuki neraka yang panas. Ya. Dimasuki gitu kan. Dimasuki. Kalau tusla ya gitu. Jadi ini sudah terjadi ya di saat ini ya. Ketika kita terbelenggu dengan semua masalah urusan dunia, maka kita itu terasa panas hidup ini ya. Terasa panas. Makanya Kang Dendo, ini saya nanya sama Kang Dendo ya. Mudah-mudahan yang lain juga ikut jawab. Pak Supri mudah-mudahan bisa jawab juga ya. Zaman sekarang itu bulan sama matahari itu panasan mana? Bulan sama matahari itu panasan mana? Ayo, monggo ditebak. Kira-kira panasan mana bulan sama matahari? Mbak Wahidah panasan matahari. Oh, Gudang Sarung panasan bulan. Kang Dendo panasan matahari, panasan bulan. Neneng Sarah panasan matahari, Pak Supri panasan bulan, saya pikir panasan bulan. Tuh kan Gudang Sarung panasan bulan, Al Karim Tanaman panasan bulan. Pak Abu juga panasan bulan. Ya betul kan. Pak Ahmad Rifai juga panasan, ada juga yang panasan matahari, panasan bulan. Oke. Hening panasan bulan. Pak Ainuddin panasan bulan. Masya Allah. Nak musnah bulan penuh tagih. Betul nak musnah. Iya. Jadi terasa kalau sudah mulai akhir bulan atau awal bulan itu panas. Zaman dulu tuh panasan matahari ya. Nah, itu namanya terbelenggu. Dari sini sebetulnya ya. Hari kiamat itu menuju, kita itu menuju hari kiamat. Digiring manusia itu berkelompok-kelompok. Mbak Malia tiap bulan liar. Kang Dendo wala. Itu Kang Dendo. Iya kan? Itu namanya wata'abi bis salasili wal aghlal. Jadi kesusahan kita itu karena rantai dan karena belenggu keduniaan, semua urusan dunia. Padahal kalau lihat tauhid ya, manusia itu dihidupkan oleh Allah, tamunya Allah. Allah itu tuan rumah yang baik. Pak, untung saya tidak menjawab. Aduh, oke. Hening Kang Dendo lugu amat. Masya Allah. Mbak Wahidah, iya di matahari ada AC jadi adem. Oh begitu, boleh. Iya, jadi begitu ya. Tuh, tadi saya mau ngomong apa lupa. Ding mau ngomong apa ya lupa jadinya. Aduh lupa. Tadi mau ngomong apa nih Bu Ibin saya tadi? Masya Allah. Tamu, betul Ustaz Azhari. Ya, oke, siap. Jadi kita itu dihidupkan oleh Allah. Jadi kemauan Allah. Allah itu adalah tuan rumah yang baik. Dan kita itu adalah tamu. Arumi, ya. Jadi kita itu tamunya Allah. Dan Allah adalah tuan rumah yang baik. Pasti mempersiapkan diri agar tamunya itu nyaman. Tapi kenapa kita jadi gelisah?
Karena kita tidak mengikuti aturan tuan rumah. Itu. Allah sebagai tuan rumah memberikan aturan. Kita itu tenang saja karena kita dihidupkan oleh Allah sebagai tamunya Allah. Itu. Jadi Allah membuat tamunya nyaman. Kenapa kita tidak merasa nyaman? Karena kita tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh tuan rumah. Itu. Kata tuan rumah, tempat sarapan di sini gitu. Malah dia di tempat lain. Nggak tahu aturan, Kang Dendo. Duduknya sebelah sini loh, enak gitu. Tuh Pak Haji Mamat nggak konsen ada tamu, Masya Allah. Siapa Haji? Oke. Pak Muhammad Rafiz Ahmad, Pak Ustadz mohon izin. Monggo Pak, mudah-mudahan berkah. Nah gitu ya. Jadi sudah ditempatkan, sudah diatur oleh Allah bahwa sebelah sini ya, gitu. Munadia akhirnya langsung menjawab, Pak Haji Mamat tuan rumah yang baik. Ikuti aturan. Gak boleh duduk di sini, malah dia masuk-masuk kamar tuan rumahnya yang gak sopan. Nah, begitu kan? Nah, begitu Pak. Jadi kenapa kita menjadi panas? Jadi ada dua. Tusla dengan tasla. Tusla berarti dimasukkan oleh amal kita. Amal kita yang mendorong kita menjadi penghuni neraka yang panas. Ya. Tusla. Dimasukkan. Ada juga dia memasukkan. Nah gitu. Fa'ilnya itu adalah dia. Nah gitu. Jadi boleh dibaca donmah, boleh juga dibaca fathah. Dan insya Allah tidak merubah makna. Ya, itu. Jadi asli amal kita itulah yang akan memasukkan kita ke surga dan ke neraka. Ya, tentunya dengan rahmat Allah. Awas jangan salah paham ya. Nah begitu. Semuanya adalah berkat rahmat Allah. Ya, sepertinya hari ini cukup sekian saja karena saya ada acara jam 9 ya. Saya ada persiapan 15 menit. Alhamdulillah. Begitu saja dulu dan hari ini tidak ada referensi ya. Tadinya saya mau bahas juga tentang nahunya, tentang idofa ya. Kemarin kan idofa itu baru yang pertama ya. Kan idofa itu ada 2 kan kemarin ya. Tadinya mau saya bahas tapi waktunya mendesak jadi tidak kondusif nantinya gitu kan. Kemarin idofa itu kan ada lafzi, ada maknawi. Masih ingat nggak? Ya. Kalau yang lafzi itu pertama mudofnya berupa isim sifat. Gitu kan? Kemudian yang kedua itu mudofnya itu mudof ilaihnya bisa menjadi makmul bagi isim sifat tersebut. Kemudian yang ketiganya adalah musabbaha, sifat musabbaha. Gitu kan? Nah, kemudian tadinya saya akan menjelaskan idofa yang maknawi. Begitu. Kalau yang kemarin adalah idofa yang lafziyah. Gitu. Jadi sebagai gambaran, idofa yang maknawi adalah idofa yang tidak menemui 2 kriteria yang ada di idofa yang pertama itu. Nah, itu sebagai gambarannya. Yaitu yang pertama mudofnya bukan isim sifat. Dan yang kedua mudof ilaihnya tidak bisa menjadi makmul bagi sifat tersebut. Nah, itu gambarannya ya, nanti kita sebutkan dengan kitabnya biar lebih paham begitu ya. Oke, Arumi ditunggu Ustadz penjelasan nahwunya. Jadi rencananya, bukan rencana, jadi agendanya itu di dalam tiap pekannya kita menambah nahwunya. Ya, kemarin kan baru tentang idofa. Gitu. Jadi insya Allah semakin bertambah. Begitu ya, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Begitu Bu Wiwin ya. Hari ini cukup sekian, mudah-mudahan manfaat dengan waktu yang agak terburu-buru. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita hari ini masuk di surat Al-Ghasyiyah ya, baru nyampe ayat 4.
Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pekan berikutnya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitu Bu Wiwin. Arumi syukron Ustadz ilmunya. Neneng Sarah juga jazakallah khair. Masya Allah. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya, Pak Muhammad masih tetap semangat. Mas Sabarsa, Pak Baharudin, Pak Jani, Ustadz Azhari, Cep Kiki, Ahmad Rifai, Pak Dedi, Rustandi, Mbak Justina, kemudian Pak Muhammad Amin, Pak Subagio. Alhamdulillah Pak Subagio sampai selesai. Gimana Pak Bagio, sehat terus ya Pak ya. Mudah-mudahan masih tetap Dawudnya. Mbak Wahidah, Kenok Musna, Azhar Abdullah, kemudian titik, amin, 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 nah, titik aja, gitu ya. Kemudian Pak Mahmud Al-Banjari, mudah-mudahan bisa hadir Pak Mahmud tanggal 6 ya, biar kita bisa ketemu Pak Mahmud. Mana Pak Haji Mamat, mana Kang Akung, mana Kang Dendo. Ustadz Rosmat, alhamdulillah, beliau sampai selesai hadir ya. Pak Bagio, insya Allah, alhamdulillah Pak Bagio, tetap jaga Pak Bagio. Ya, puasa Daud itu adalah jodohnya. Ketika sudah jodohnya, sudah menjiwai, insya Allah. Kang Akung tetap semangat, Kang Akung. Mbak Erlina tetap sampai selesai, alhamdulillah. Nah, gimana baterainya tinggal berapa? Sehat selalu ya, Mbak Erlina. Pak Azman, makasih ilmunya Pak Ustadz. Ayo Pak Azman ikut hadir di tanggal 6, biar rame. Mas Sabarsa, Pak Jamal, terima kasih juga. Munadia Akhira, terima kasih ilmunya Ustadz. Pak Agus, atur nuhun ya. Ayo Pak Agus, mudah-mudahan istiqomah Pak Agus ya. Tetap semangat Pak Agus. Al-Karim hadir ya, Al-Karim ya. Ikut makan sama Pak Haji Mamat. Pak Ainurdin juga kalau bisa hadir. Nuhun ilmunya Pak. Yai berkah sehat selalu, amin. Pak Hamid 60, matur nuhun. Luar biasa Pak Hamid bisa ngomong matur nuhun. Pak Agus ya, Pak Agus, Pak Muhammad, makasih ilmunya Ustaz. Alhamdulillah. Bu Mira juga sudah. Sampai selesai, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Lalula, alhamdulillah, Lula sampai selesai juga. Alhamdulillah. Gimana nih kapetakan? Ya, hujan gak semalam lalula? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, istiqomah dan nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Begitu lalula ya. Ya, sudah berdoa belum ya? Sudah ya. Sudah salam juga kalau nggak salah ya. Kita sapa-sapa terakhir. Pak Mahmud Al-Banjari tanggal 6 Desember ya Yai. Betul, di mana? Nah, itu di masjid saya. Ya, Masjid Pemula. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kontak-kontak aja ya. Pak Mahmud masuk grup biar enak ya. Oke, lalulah hujan Yai. Oh, begitu lalulah ya. Tapi insya Allah lalulah tidak kehujanan ya, ada di rumah. Pak Abu, sehat Pak Abu ya, mudah-mudahan Pak Abu tetap semangat, tetap istiqomah. Ayo Pak Abu, kalau mau ketemu tanggal 6. Pak Entah juga demikian ya Pak Entah ya. Ayo siap ngobrol-ngobrol, ngaji offline begitu ya. Insya Allah ngaji offline. Kemudian Abu Gorden, amin. Abu Gorden mudah-mudahan istiqomah. Kang Akung siap ya Kang Akung. Pak Hadi hari ini gak hadir sepertinya ya. Gak kelihatan. Kang Dendo, Pak Hadi latihan nyanyi. Masya. Pak Supri mudah-mudahan bisa hadir juga ya. Masya Allah Pak Supri. Ya Allah. Ayo Pak Supri anggap aja wisata religi begitu Pak Supri. Jalan-jalan. Begitu ya Pak Supri ya. Abu Garden saya sambil apa nih? Apa sih? KRK jahit. KRK itu apa ya? Bu Tati, ya Allah Bu Tati, alhamdulillah hadir. Ya Allah kesiangan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tati, sehat. Oh kerja, siap. Pak Abu mudah-mudahan berkah selalu ya. Ayo Pak Abu ikutan kumpul-kumpul ya, ngaji offline ya, mudah-mudahan manfaat. Begitu kira-kira ya, Pak Haji Jarkasi belum hadir hari ini ya. Oke, kita tutup hari ini. Bu Tati posting YouTube Ustadz, siap. Insya Allah. Biasa kita langsung nanti naik ke YouTube Bu Tati ya. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Jumat berkah.
Kang Dira tadi ada perasaan. Oh iya, ini masih Kang Dira. Sehat selalu Kang Dira ya. Ustadz Rosmat sehat selalu. Mbak Erlina, Bu Mai, kemudian Sang Ceriwis itu. Baru kemarin datang tafsir Jalalainnya. Oh begitu, Masya Allah. Istiqomah ya Pak ya. Pak Ratno juga Alhamdulillah sampai selesai. Pak Mahmud Al-Banjari dengan mengikuti ngajinya ya Alhamdulillah. Ibarat daun menguning, kini menghijau kembali. Subhanallah. Pak Mahmud Al-Banjari luar biasa ya. Ayo Pak Mahmud, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah secara fisik. Begitu Pak Mahmud ya. Dekat ke Pak Mahmud. Jakarta dengan saya itu cuma 2 jam ya. Dekat itu. Ya, banyak yang dari Jakarta juga hadir biasanya gitu kan. Kemudian Mbak Erlina tetap semangat ya, Bu Mae juga tetap semangat, Mas Barsa. Pak Bahrudin mana nih kok nggak ada komentar Pak Bahrudin ya. Mbak Uti mana nih Mbak Uti, sampai selesai nggak nih Mbak Uti ya. Ya mudah-mudahan Mbak Uti tetap tabah ya Mbak Uti. Oke, cukup hari ini kita tutup ya, insya Allah ketemu lagi. Yang belum saya sapa mudah-mudahan tetap semangat ya. Kang Jamal ya, di mana ya? Ya, hubungi aja di bio-nya ya. Di situ ada admin, nanti kita tanya-tanya. Sebab kalau menjelaskan di sini pelanggaran. Nah, begitu. Kang Dira, alhamdulillah semoga Pak Yai juga sehat selalu biar kita ada yang membimbing hidup ini. Amin amin. Mudah-mudahan Kang Dira sama-sama saling membimbing. Kang Kung Babarudin lagi nyari tiket pesawat. Siap. Ya, Pak Babarudin mudah-mudahan bisa hadir ya, Masya Allah. Ini. Pak Abu Gorden, amin. Amin ya, Masya Allah. Kang Abdul Papua hari ini hadir nggak Kang Abdul nih? Masya Allah, mudah-mudahan hadir ya. Mas Endan, siapa lagi nih? Masya Allah. Mbak Ayu Musrifah hadir nggak hari ini nih, di Jumat Berkah ya? Mudah-mudahan bisa hadir gitu kan. Pak Bahrudin, nah itu siap itu Pak Bahrudin pakai emot. Ayo Pak Bahrudin tanggal 6 mudah-mudahan bisa dipertemukan oleh Allah ya. Mas Endan juga demikian, Azhar Abdullah ya. Pak Muhammad masih Pak Muhammad, Pak Mahmud Al-Banjiri, Mas Endan ya. Mbak Uti Janiwa, ayo Mbak Uti, mudah-mudahan sambil hiburan Mbak Uti. Ketemu Bu Haji Hani. Iya menadi akhirah ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya Pak Muhammad, ya Ustadz. Sehat selalu ya, mudah-mudahan Pak Muhammad sehat selalu, berkah rizkinya begitu. Pak Abdullah on time, alhamdulillah sampai selesai mengikuti. Masya Allah, Pak Abdullah baru saya sapa nih Pak Abdullah ya. Pak Abdullah on time. Sehat selalu Pak Abdullah ya. Mudah-mudahan bisa lihat di YouTube saya Pak Abdullah ya. Pembahasan yang sesudahnya begitu, mudah-mudahan manfaat. Begitu Pak Abdullah ya. Istiqomah Pak Abdullah ya, nanti ketemu lagi di hari Selasa. Ya, mudah-mudahan Pak Abdullah bisa hadir juga di tanggal 6 ya. Kita ketemu ngaji offline, mudah-mudahan. Oke. Sama kelapa sawit katanya Pak Bahrudin. Ya, kita tutup ya. Mbak Ella, andai dekat insya Allah hadir, tapi agak jauh. Gak apa-apa Mbak Ella, sekali-kali sambil jalan. Begitu Mbak Ella ya. Masya Allah. Sambil jalan Mbak Ella. Oke. Kita tutup ya. Oke Kang Akung, Mbak Ella Badri prioritaskan tuh Kak. Siap Mbak Ella ya, mudah-mudahan Mbak Ella bisa. Masya Allah. Pak Muhammad, Mbak Ella Badri insya Allah azam. Nah itu dia, azam insya Allah langsung ke niat. Begitu ya. Azam lalu niat. Muktarinan bil fi'li. Nah begitu insya Allah. Cukup saya akhiri ya.